Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal dan pembahasan SKB Tenaga Pengawas Mutu Hasil Pertanian atau PMHP bagian ke-8. Nomor 1. Hasil pertanian mayoritas bersifat roa atau membutuhkan tempat atau ruang penyimpanan yang luas. Akibat sifat ini akan titik-titik. A. Hasil pertanian mudah rusak. B. Meningkatkan biaya pengangkutan. C. Meningkatkan hama gudang. D. Tidak beragamnya hasil pertanian. Atau E. Menyusahkan dalam melakukan sortasi. Pembahasannya, berikut sifat-sifat hasil pertanian yang perlu diperhatikan. Pertama, mudah rusak. Kedua, makan tempat atau roa. Ketiga, musiman. Keempat, kualitas beragam. Dan yang kelima, letaknya di pedesaan. Hasil pertanian mayoritas bersifat roa atau membutuhkan tempat atau ruang penyimpanan yang luas. Akibat sifat ini akan meningkatkan penyimpanan produk dan biaya pengangkutan. Padahal harga produk tersebut biasanya sangat kecil jika dibandingkan dengan volumenya. Hal ini akan menyebabkan biaya total pemasaran seringkali lebih besar dibandingkan dengan biaya produksinya. Jadi jawabannya adalah B. Meningkatkan biaya pengangkutan. Saran saya, baca juga penjelasan dari masing-masing sifat hasil pertanian itu. Nomor 2. Sifat yang unik dari hasil pertanian adalah musiman. Sifat ini menyebabkan ketidakstabilan harga di pasaran. Cara penanganannya adalah titik-titik. A. Penyimpanan dan pengangkutan. B. Sortasi dan standarisasi. C. Distribusi dan pengolahan. D. Distribusi dan pengangkutan. Atau E. Penyimpanan dan pengolahan. Pembahasannya, sifat yang unik dari hasil pertanian adalah musiman. Musiman berarti tidak setiap saat produk tersebut dihasilkan atau hasil produksinya akan diperoleh pada waktu-waktu tertentu. Sifat ini menyebabkan ketidakstabilan harga produk tertentu di pasaran. Kadang akan berharga tinggi, kadang juga akan sangat rendah. Selain itu, hasil pertanian biasanya juga dibutuhkan setiap saat. Oleh sebab itu, perlunya penanganan khusus. Cara penanganannya adalah dengan penyimpanan dan pengolahan. Penyimpanan yang dimaksud adalah dengan tidak menjual semua hasil pertanian saat musim panen. Sebagian bisa disimpan lebih dahulu. Pengolahan juga bisa dilakukan agar produk menjadi berbeda, memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan tahan lama. Jadi jawabannya adalah E. Penyimpanan dan pengolahan. Nomor 3. Hasil pertanian memang tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama tanpa penanganan tertentu. Namun sifat ini sering juga disebabkan oleh titik-titik. A. Rendahnya kualitas penanganan pasca panen. B. Tingginya kualitas penanganan pasca panen. C. Rendahnya mutu penanganan pra-panen. D. Tingginya mutu penanganan pra-panen. Atau E. Rendahnya sumber daya manusia atau SDM. Pembahasannya, hasil pertanian memang tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama tanpa penanganan tertentu. Hal ini memang sudah menjadi karakteristik biologis dan fisiologis hasil pertanian. Namun, sifat ini juga sering disebabkan oleh rendahnya kualitas penanganan pasca panen, seperti kandungan air yang terlalu tinggi sehingga produk mudah membusuk. Padahal yang dibutuhkan konsumen adalah produk yang segar atau fresh. Cara penanganannya adalah dengan penyimpanan, pengolahan, dan distribusi. Jadi jawabannya adalah A. Rendahnya kualitas penanganan pasca panen. Nomor 4. Selain karena kadar airnya yang jauh lebih sedikit, komoditas pertanian ini juga memiliki faktor kulit pelindungnya yang melindunginya dari kerusakan. Berdasarkan daya simpannya, termasuk komoditas pertanian titik-titik. A. Mudah rusak. B. Perishable. C. Non-perishable. D. Semi-perishable. Atau E. Benar semua. Pembahasannya, komoditas pertanian semi mudah rusak ini atau
semi-perishable cenderung memiliki daya simpan yang jauh lebih lama, cenderung lebih tidak mudah rusak dibandingkan pada komoditas perishable. Selain karena kadar airnya yang jauh lebih sedikit, komoditas pertanian ini juga memiliki faktor kulit pelindungnya yang melindunginya dari kerusakan. Contohnya, kelompok ubi-ubian seperti singkong, kentang, dan talas. Komoditas ini akan jauh lebih lama daya simpannya meskipun tidak dilakukan pengolahan atau pengawetan. Jadi jawabannya adalah D, semi-perishable. Saran saya, baca juga komoditas pertanian berdasarkan daya simpan perishable dan non-perishable. Nomor 5. Kelompok pangan yang dipilah berdasarkan karakteristik agronomis dapat ditelusuri berdasarkan A. Karakteristik fisiologis, B. Sumber komoditas, C. Nomenklatur biologi, D. Daya simpan, atau E. Efek fisiologis. Pembahasannya, kelompok pangan yang dipilah berdasarkan karakteristik agronomis dapat ditelusuri berdasarkan nomenklatur biologi atau divisi, ordo, kelas, spesies, genus, famili, dan varietas. Biasanya pengelompokan hasil pertanian secara agronomis didasarkan pada famili yang sama. Jadi jawabannya adalah C, nomenklatur biologi. Nomor 6. Agar mutu hasil pertanian tetap baik, sayuran yang sampai ke tangan konsumen harus tetap segar. Sayuran ini mudah sekali busuk karena titik-titik. A. Penurunan kadar air pada sayuran. B. Intensitas hujan yang tinggi selama penanaman. C. Tingkat respirasi yang tinggi. D. Kesalahan selama packing. Atau E. Benar semua. Pembahasannya, sayuran itu mudah sekali busuk, diantaranya karena pertama, penurunan kadar air pada sayuran. Kedua, kerusakan mekanis seperti goresan dan benturan. Ketiga, adanya mikroba yang menyerang sayuran pasca panen atau selama di lahan. Keempat, intensitas hujan yang tinggi pada lahan selama penanaman. Kelima, kesalahan selama packing. Keenam, tingkat respirasi yang tinggi. Ketujuh, waktu panen yang terlalu tua. Dan yang kedelapan, lamanya waktu distribusi dari petani hingga sampai pada konsumen. Jadi jawabannya adalah E, benar semua. Nomor 7. Kadar air yang tinggi lebih sensitif terhadap kerusakan akibat pengolahan dan penyimpanan karena dapat menyebabkan reaksi enzimatis. Kerusakan yang terjadi termasuk faktor titik-titik. A. Fisik, B. Biologi, C. Kimia, D. Intrinsik, atau E. Ekstrinsik. Pembahasannya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kerusakan pada produk hasil pertanian, yaitu pertama, faktor intrinsik. Kerusakan yang terjadi pada produk hasil pertanian berasal dari produk hasil pertanian itu sendiri, seperti kondisi bahan, tingkat kematangan, dan kadar air bahan tersebut. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Kerusakan yang terjadi pada produk hasil pertanian berasal dari lingkungan, antara lain suhu tempat penyimpanan produk, kondisi lingkungan tempat penyimpanan, metode atau cara perlakuan terhadap produk hasil pertanian. Jadi kadar air yang tinggi lebih sensitif terhadap kerusakan akibat pengolahan dan penyimpanan karena dapat menyebabkan reaksi enzimatis termasuk kerusakan faktor intrinsik. Jadi jawabannya adalah D, intrinsik. Nomor 8. Kerusakan fisiologis hasil pertanian meliputi kerusakan yang salah satunya disebabkan oleh titik-titik. A. Perlakuan-perlakuan fisik. B. Reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan. C. Benturan-benturan. D. Penggumpalan hasil pertanian. Atau E. Perubahan bau, rasa, dan warna.
Pembahasannya, kerusakan fisiologis hasil pertanian meliputi kerusakan yang salah satunya disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalamnya secara alami, sehingga terjadi proses autolisis yang terakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Jadi jawabannya adalah B, reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan. Nomor 9. Penggunaan suhu terlalu tinggi dalam pengolahan hasil pertanian menyebabkan titik-titik. A. Terjadinya noda-noda hitam. B. Timbulnya warna coklat yang tidak diinginkan. C. Denaturasi dan penggumpalan. D. Cita rasa menyimpang. Atau E. Pelunakan. Pembahasannya, penggunaan suhu terlalu tinggi dalam pengolahan hasil pertanian menyebabkan cita rasa menyimpang dan kerusakan terhadap kandungan vitaminnya. Penggunaan suhu tinggi tersebut menyebabkan thermal degradation senyawa-senyawa dalam bahan sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan mutu bahan. Adanya sinar juga dapat merangsang terjadinya kerusakan bahan, misalnya pada lemak. Jadi jawabannya adalah D, cita rasa menyimpang. Nomor 10. Adanya mikroba dalam bahan pangan ada yang mengurai atau menghidrolisa karbohidrat menjadi bentuk lebih sederhana atau memfermentasi gula. Penyebab kerusakan bahan pangan ini karena titik-titik. A. Adanya mikroorganisme tidak menguntungkan. B. Serangan mikroorganisme. C. Pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. D. Aktivitas enzim di dalam bahan pangan. Atau E. Perubahan suhu. Pembahasannya, jika suatu bahan pangan mengalami pencemaran oleh mikroorganisme secara spontan dari udara, maka akan ada beberapa jenis mikroba, baik jenis bakteri, khamir, atau kapang. Jadi, adanya mikroba dalam bahan pangan ada yang mengurai atau menghidrolisa karbohidrat menjadi bentuk lebih sederhana atau memfermentasi gula dikarenakan pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Jadi jawabannya adalah C, pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.